Film bermula pada tahun 1681. Terlihat terdapat seorang pria yang sedang memancing. Diketahui bahwa pria tersebut merupakan seorang inspektur jenderal bernama Jang Ik-hyun. Tiba-tiba datang seorang pria misterius dan langsung membunuh Jang Ik-hyun. Tidak jauh dari tempat itu terdapat sepasang suami istri serta bayinya. Mereka berlari dan berusaha menghindar dari kejaran para polisi. Akan tetapi mereka telah terkepung. Kemudian datang seorang pria dan menolong sepasang suami istri itu. Dengan mudah pria tersebut dapat mengalahkan semua polisi. 그걸 알려줄 거면 복면 응원할게. 네 이놈! Saat berkelahi, tak sengaja topengnya terbuka dan ternyata pria ini bernama Chenso. Ia merupakan bagian dari kelompok pedang bersaudara yang dimana kelompok tersebut selalu membantu orang-orang rendah atau kaum orang miskin. Sepasang suami istri itu pun diselamatkan dan dibawa menggunakan perahu bersama anggota pedang bersaudara lainnya. Kemudian terlihat pria yang membuka topengnya. Ia bernama Choi Dong-ju. Lalu Chenso bertemu dengannya dan berkata akan pergi untuk sementara karena polisi itu mungkin mengenali wajahnya. Berpindah di sebuah pasar, terdapat anak-anak sedang bermain dan melakukan perlombaan. Terlihat dua anak sebagai pelari terakhir. Gadis kecil ini bernama Dong-yi dan lawannya bocah laki-laki bernama Chang Ma. Sebagai pelari terakhir, mereka berdua harus berlari keliling pasar. Terlihat Chang Ma mulai licik tetapi Dong-yi dapat membalasnya. Dong-yi berhasil mencapai garis finish lebih dulu, tetapi wasit menyatakan bahwa pemenangnya adalah Chang Ma. Wasit berkata bahwa Dong-yi bermain dengan curang karena mengambil jalan pintas. Dong-yi bersikeras, ia tidak melanggar aturan. Wasitlah yang tidak jelas dalam mengatakan aturannya. Dong-yi merasa bahwa dirinya yang seharusnya menang, sehingga ia mengambil hadiah yang berupa kue madu dan menukarnya dengan batu. Akan tetapi Dong-yi dan teman-temannya ketahuan, sehingga mereka dikejar oleh Chang Ma dan komplotannya. Dong-yi menyuruh teman-temannya untuk berpencar. Kemudian Dong-yi dan temannya yang bernama Gaidora bersembunyi di bawah jembatan. Gaidora terkejut karena tiba-tiba ada mayat. Dong-yi berbalik dan kaget melihat Jang Ik-hyun yang terluka parah. Dong-yi mengecek denyut nadi Jang Ik-hyun dan ternyata masih hidup. Tiba-tiba Jang Ik-hyun memegang tumit Dong-yi dan membuatnya ketakutan. Gaidora yang ketakutan langsung kabur. Jang Ik-hyun berusaha berbicara dan tampak memberikan isyarat kepada Dong-yi, tetapi Dong-yi tidak bisa memahaminya. Dong-yi yang merasa khawatir segera pergi untuk mencari bantuan. Saat Dong-yi pergi, Jang Ik-hyun memasukkan rencana yang ia ambil dari pembunuh tadi ke dalam tas jerami milik Dong-yi. Dong-yi pun kembali bersama dua polisi dan ternyata Jang Ik-hyun sudah tewas. Di istana, Oh Tae-sok mendengar bahwa Jang Ik-hyun sudah tewas. Dan ternyata dua pejabat lainnya yang bernama Yi Ju-yo dan Hang Jung-so juga tewas akibat dibunuh. Mayat Jang Ik-hyun diperiksa oleh petugas koroner dan Dong-yi berkata bahwa prosedur mereka salah. Tubuh mayat itu sudah terkena air
sehingga seharusnya dibungkus kain linen dan bukannya jerami. Jika seperti itu akan merusak bukti-bukti. Dong-yi juga berkata mengapa mereka tidak menyisir area sekitar tubuh korban. Salah satu polisi pun langsung memarahi dan menampar Dong-yi karena polisi menganggap bahwa Dong-yi tidak tahu apa-apa. Lalu letnan polisi dan asistennya datang dan berkata bahwa ucapan Dong-yi benar. Letnan itu menegur bawahannya dan menyuruhnya untuk mengikuti perkataan Dong-yi. Letnan polisi itu bernama Hwang Jung-kun. Ia bertanya bagaimana Dong-yi bisa mengetahui hal tersebut. Ternyata ayahnya merupakan seorang koroner dan sering melakukan otopsi. Kemudian salah satu polisi menginterogasi Dong-yi dan berkata jika Dong-yi memberikan sebuah informasi maka akan memberikannya hadiah. Tetapi Dong-yi tidak dapat mengatakannya karena Dong-yi tidak mendengar jelas perkataan dari Jang Ik-hyun sebelum tewas. Seorang kapten polisi yang bernama Yong-gil tiba dan tanya di mana mayat itu. Hwang Jung-go berkata semua sudah dikirim ke kamar mayat. Yong-gil kembali bertanya apakah mereka sudah memeriksa TKP untuk mengumpulkan bukti, penyebab, dan waktu kematian. Hwang Jung-go meminta maaf karena belum bisa memberi jawaban dengan lengkap. Yong-gil bertanya apa pangkat dari Hwang Jung-go yang ternyata merupakan letnan polisi. Yong-gil menganggap bahwa sang letnan lambat, tidak efisien, dan tidak berguna. Lalu ia menurunkan pangkat Hwang Jung-go sebagai polisi penjaga. Di rumah, Dong-jo yang merupakan kakak kandung Dong-yi kaget setelah mendengar cerita yang dialami adiknya. Kemudian ayah mereka yang bernama Choi Hyo-won datang membawa baki berisi makanan dan menyuruh mereka makan. Dong-jo berkata pada ayahnya, Dong-yi benar-benar pemberani. Dia tidak takut dengan mayat, bahkan berani bertanding lari dengan anak laki-laki. Tetapi Dong-yi tidak pernah terpilih dalam acara pesta tahun baru untuk menggunakan baju dari sutra dan memberikan hadiah tahun baru kepada para bangsawan. Dong-yi berkata kalau yang dipilih tidak boleh dari anak keluarga miskin. Kemudian Dong-yi memberikan kue madu pada ayah dan kakaknya. Mereka sangat senang bisa memakan kue madu yang manis dan lezat. Setelah Dong-yi tidur, ayah dan kakaknya memberikan bagian kue madu untuk Dong-yi. Lalu sang ayah mengeluarkan sebuah kantong yang dibuat oleh Dong-yi. Seketika ia teringat perkataan Dong-yi untuk selalu membawa kantong itu. 아버지, 이거 제 주머니예요. 아버지 이거 꼭 가지고 다니셔야 돼요. 네, 꼭 갖고 다니마. Saat Dong-jo keluar rumah, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal. Ia datang bersama Yong-gil. Ternyata Choi Hyo-won dan Yong-gil merupakan teman lama. Maksud dari kedatangan Yong-gil adalah meminta Choi Hyo-won untuk melakukan otopsi pada mayat yang tewas terbunuh tadi. Awalnya Choi Hyo-won diremehkan oleh para polisi, hingga akhirnya ia dapat memberikan informasi yang detail tentang kejadian dan lokasi pembunuhan dari Jang Ik-hyun yang terjadi di Samban ketika memancing. Setelah mendapatkan informasi tentang terjadinya pembunuhan Jang Ik-hyun, para polisi pun segera memeriksa lokasi itu. Akhirnya polisi menemukan bukti dari perahu yang tiba-tiba menepi. Di sisi lain, Yong-gil dan Choi Hyo-won sedang berbincang dan memikirkan siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Yong-gil berpikiran bahwa bisa jadi yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang lama masuk dalam daftar pencarian orang. Kemudian Yong-gil dan para pasukannya mendatangi rumah Oh Tae-suk. Ia berkata bahwa mungkin saja Oh Tae-suk jadi sasaran berikutnya. Yong-gil juga berkata bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh para kelompok pedang bersaudara. 검계라는 것을 알고 계십니까? 검계? 예. Scene berpindah di kerajaan yang sedang menggelar pertunjukan tari. Dong-jo juga mengikuti pertunjukan itu sebagai pemain musik. Seorang ratu yang bernama Myeong-song terlihat sangat menikmati pertunjukan itu. Akan tetapi pertunjukan yang semula berjalan dengan ceria seketika menjadi kacau saat para pasukan kerajaan datang untuk mencari para kelompok pedang bersaudara dan akan membasminya.
Dongjo sangat panik ketika para pasukan memeriksa semua orang yang ada di sana. Lalu Dongjo membungkam mulut Dongyi dan mengajaknya pergi. Banyak orang yang tak bersalah ditangkap, dan ternyata penangkapan itu juga dilakukan di seluruh desa. Banyak dari mereka dituduh sebagai kelompok pedang bersaudara. Di sisi lain, Choi Hyewon menemui Yonggil. Ia berkata kalau tidak mungkin kelompok pedang bersaudara yang membunuh para bangsawan. Tetapi Yonggil telah menemukan barang bukti milik kelompok pedang bersaudara. Singkat cerita, Dongjo bertemu rekannya sesama kelompok pedang bersaudara. Ia bertanya berapa orang dari kelompok pedang bersaudara yang tertangkap, dan ternyata sudah 12 orang. Tidak hanya itu, mereka juga menangkap para warga sipil yang tak bersalah. Dongjo yakin bahwa ini adalah jebakan untuk menghancurkan kelompok pedang bersaudara. Kemudian Changma dan para temannya menemui Dongyi karena Dongyi telah mengambil kue madu sebelumnya. Terlihat Gaidura ditangkap oleh mereka. 누구야? 끌어 도둑년 주제에 어디? 내가 도둑이야? Changma membuang isi tas Dongyi dan terlihat juga lencana yang sebelumnya dimasukkan oleh Jang Ik-hyun. Changma mengatakan jika Dongyi peduli dengan temannya, ia harus menyelamatkannya dengan tebusan 20 kue madu. Kemudian Changma pergi dengan membawa Gaidura. Ketika Dongyi akan mengejarnya, ia melihat lencana itu. Ia pun teringat bahwa Jang Ik-hyun memegang lencana itu saat ia sekarat. Di lencana itu terlihat terdapat tulisan pejabat pengadilan yang bernama Kang Jung-hyuk. Ia teringat dengan polisi yang akan memberikannya hadiah 5 sen jika ia memberikan bukti, dan ia pun langsung berlari untuk menemui polisi itu. Ketika sampai di depan kantor polisi, ia berkata kepada petugas bahwa ia telah membawa bukti dan ingin menemui Kapten Polisi Jang. Saat sang polisi keluar, ia kaget bahwa ternyata Dongyi sudah tidak ada. Kemudian polisi itu pun langsung memberitahukan masalah ini kepada Oh Hyun. Oh Hyun sangat marah setelah mengetahui bahwa Kang Jung-hyuk telah menghilangkan lencananya. 다른 곳에서 이런 줄 알았는데 이게 어떤 일인데 그런 실수를 해. 송구합니다. Kemudian semua petugas langsung bergegas untuk mencari Dongyi. Kang Jung-hyuk sangat terkejut ketika melihat Yonggil telah memegang lencana itu. Tiba-tiba Kang Jung-hyuk menyerang Yonggil, namun ia kalah dan akhirnya Kang Jung-hyuk pun ditangkap. Kemudian Yonggil mengajak Choi Hyewon dan Dongyi ke dalam ruangannya. Yonggil meminta Dongyi untuk mempraktekkan isyarat yang dilakukan Jang Ik-hyun sebelum tewas. Akan tetapi Yonggil tidak mengerti arti isyarat tersebut. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Oh Tae-suk. Ia adalah paman dari Oh Hyun. Oh Hyun meminta maaf kepada Oh Tae-suk karena kekacauan yang telah terjadi. Malam harinya Dongyi memilih pulang sendiri dan berkata kepada ayahnya agar tidak usah cemas. Saat pulang, Dongyi mampir ke pasar untuk membeli kue madu. Kemudian ia berpapasan dengan seorang peramal yang bernama Kim Hwan bersama anak buahnya. Ia berkata kepada Dongyi agar pulang melewati jalan utama saja biar lebih aman. Kim Hwan merasa bahwa Dongyi sedang dalam bahaya. Di kantor polisi, Yonggil sangat terkejut saat mengetahui bahwa Kang Jung-hyuk telah tewas dibunuh dalam selnya. Berpindah pada Choi Hyewon yang sedang berjalan pulang ke rumahnya. Akan tetapi ia diikuti oleh seseorang yang misterius. Saat Choi Hyewon sudah terpojok, tiba-tiba datang salah satu kelompok pedang bersaudara dan langsung menyerang semua petugas itu dengan mudah.
Ternyata orang itu adalah Chenso. Choi Hyowon berkata bahwa Dongyi dalam bahaya. Saat Dongyi sampai di rumah, ternyata sudah ada orang misterius yang menunggunya. 네가 네, 그런데요. 누구세요? Tidak lama setelah itu, Choi Hyowon datang dan tidak menemukan Dongyi di rumah. Dengan rasa sedih dan marah, Choi Hyowon menyuruh Chenso untuk memberitahu yang lainnya. Yang dimaksud adalah para kelompok pedang bersaudara. Dan ternyata Choi Hyowon adalah ketua dari pedang bersaudara. Para kelompok pedang bersaudara pun berkumpul di sebuah gua yang merupakan markas dari pedang bersaudara. Choi Hyowon mengumpulkan para pasukannya dan memberi pesan dan instruksi kepada mereka untuk bangkit. 그로 인해 우리 동지들을 빼앗겼고 그것이 누구인지 우리가 찾아내어야 한다. 어렵고 힘든 싸움이 될 것이다. 돌이킬 수 없는 위험에 처하게 될지도 모른다. Sedangkan Choi Dong-jo dan Chenso sedang mencari tahu keberadaan Dongyi, yang dimana sebelumnya diculik oleh seseorang misterius saat pulang ke rumah. Scene berpindah pada Dongyi. Dia diajak oleh seorang pria untuk menemui Ibu Ratu Myeongsong. Dia mendapatkan saran darinya untuk menjadi salah satu orang yang menyampaikan salam tahun baru. Tapi setelah Ibu Ratu mengetahui bahwa Dongyi tinggal di desa Bancheon, tiba-tiba dia marah dan menyuruh untuk mengusir Dongyi. Karena desa Bancheon dikenal dengan desa yang penduduknya keturunan orang rendah. Tapi Dongyi tetap berusaha dan meminta kesempatan untuk membacakan salam tahun baru itu. Akhirnya Ibu Ratu Myeongsong memberikan kesempatan dan Dongyi pun berhasil membacakannya dengan baik. 감사합니다, 많이 감사합니다. 여쭤옵니다. 기체 후 일양만강하시옵소서. 형통 됐다. 그만하거라. 글을 안다더니 아니라 여기 한자들이 를 쓰고 여긴 아침 사자. 어찌 이리 엉터리로 적었느냐? 글을 읽혔다더니 업문이 아니라 Dia pun merasa senang bisa memakai busana kain sutra yang ia impikan sebelumnya. 정말 Setelah itu, Dongyi pulang sendirian dengan perasaan yang sangat bahagia. Namun, di belakangnya ada dua orang yang sedang mengikutinya dari atas atap rumah. Untungnya kakak dari Dongyi, Choi Dong-jo, sudah bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan Dongyi dari kejaran dua orang tak dikenal itu. Di saat dua orang tidak dikenal itu kebingungan dan tidak menemukan Dongyi, Chenso secara diam-diam mengikutinya dari belakang. Setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Chenso. Di sisi lain, Choi Hyowon yang merupakan ketua pedang bersaudara sedang menyusun rencana bersama para pasukannya untuk menyelidiki kematian pengawal bangsawan. Dia juga mengatakan bahwa hal itu tidak terlepas dari persekongkolan politik. 될 것이니 Sementara di markas polisi, Kang Jung-hyuk ditemukan tewas terbunuh oleh orang tak dikenal. Yong-gil mengatakan itu adalah perbuatan orang dalam. Kembali ke markas pedang bersaudara, Choi Hyowon kaget di saat mendengar kabar bahwa Chenso telah menemukan Dongyi. Chenso mengatakan bahwa Dong-jo lah yang menyelamatkan dan membawa Dongyi ke rumah kaptennya. Choi Hyowon pun merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi menemui Dongyi jika kondisi anaknya telah aman. Diperlihatkan di suatu tempat yang di dalamnya ada Oh Tae-sok dan Oh Yun yang sedang membahas tentang gagalnya proses penangkapan yang dilakukan pasukannya. Oh Yun menganggap mereka bukan pengurus mayat biasa. Oh Tae-sok merasa panik ketika rencana penangkapan gagal dan menyuruh Oh Yun untuk mencari Dongyi dan Choi Hyowon kembali.
Berpindah ke kerajaan, Wang Jungxi yang merupakan seorang pimpinan orkestra kerajaan mendapat undangan untuk tampil di pertunjukan dan dibutuhkan 11 orang dari penampilan tersebut. Dong Jo yang baru datang menawarkan ke seseorang musisi bernama Choi bahwa dirinya saja yang pergi untuk mengikuti pertunjukan itu. Setelah sampai di tempat, Dong Jo menyelinap ke samping dan di sana sudah ada temannya yang sudah siap untuk memberikan sebuah kunci dari suatu ruangan. Lalu Dong Jo pun berhasil masuk ke sebuah ruangan menggunakan kunci tersebut. Dia pun segera mencari buku-buku penting dan mencatatnya di sebuah kertas. Chen Shou yang sedang berjalan di pasar tiba-tiba melihat petugas keadilan sedang menempelkan poster yang bergambarkan Dong Yi dan Choi Hyowon. Di situ tertulis bahwa mereka berdua sedang menjadi buronan. Hal itu karena Choi Hyowon dituduh menjadi pembunuh pengawal Kang Jung Hyuk. Singkat cerita, Yongkil menemui Oh Hyun. Dia membantah keras apa yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan dan menganggap hal tersebut tidak masuk akal. Tetapi Oh Hyun tetap bersikeras dengan pendapatnya yang seolah-olah menuduh Choi Hyowon dan juga kelompok pedang bersaudara. Hal itu pun menimbulkan perdebatan yang cukup panas di antara keduanya. Sampai akhirnya Yongkil meninggalkan tempat itu dan akan mengungkapkan kebenaran tentang pedang bersaudara. Di istana Joseon, Oh Tae-suk yang baru saja menghadap ke Raja Sukjong mendapatkan izin untuk menangkap kelompok pedang bersaudara. Mendengar itu, Jang Ik-guk merasa sangat senang dan aman. Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menyerang fraksi barat dengan tujuan untuk menguasai dan menstabilkan pemerintahan mereka. Shin berpindah ke rumah Geidura. Dong Yi dan Geidura sedang merencanakan untuk kabur dari rumah. Dong Yi tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi buronan. Di saat itu, Geidura berpura-pura untuk merasa kesakitan di bagian perutnya. Padahal kesempatan itu digunakan Dong Yi untuk kabur dari rumah. Namun kesempatan itu tidak berhasil ketika ayah Geidura menyuruh Geidura untuk minum air kotor. Geidura pun mengakui bahwa dirinya berpura-pura sakit untuk membantu Dong Yi keluar dari rumah. Dong Yi berkata bahwa dia akan segera melakukan salam tahun baru. Setelah itu, ayahnya datang dan memberitahu kejadian yang sedang terjadi kepada Dong Yi. Di dalam rumah, Choi Hyowon memberitahu kepada Dong Yi bahwa ibu kota sangat berbahaya baginya. Selain itu, dia juga melarang Dong Yi untuk melakukan salam tahun baru di kerajaan. Ayahnya juga berjanji untuk tidak memaafkannya jika Dong Yi menentang perintahnya. Hal itu membuat Dong Yi menangis karena itu adalah impiannya untuk menggunakan busana dari kain sutra. Di saat Yongkil berkeliling di pasar, tiba-tiba dia dicegat oleh orang yang tidak jelas. Namun dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan di bawah pohon pinus dekat tembok merah. Yongkil pun langsung mencari dan menuju ke lokasi tersebut. Tiba-tiba Choi Hyowon datang dan membuat kaget Yongkil. Lalu mereka bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Hyowon memberikan sebuah kertas yang berisi tentang bukti bahwa semua kasus ini adalah perbuatan orang selatan. Lalu Yongkil pergi menghadap ke ayahnya untuk menanyakan tentang bukti tersebut. Yongkil juga meminta untuk membuka kembali kasus yang menyangkutkan dengan kelompok pedang bersaudara. Di saat Choi Hyowon pulang, ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Hal itu membuat dirinya panik dan berlari melewati sebuah tembok. Padahal orang itu adalah polisi yang diperintahkan oleh Yongkil untuk mengawasi dirinya. Di markas kepolisian, diperlihatkan seorang mata-mata dari kelompok pedang bersaudara yang sedang mendapat misi untuk menyampaikan kertas yang berisi pesan untuk Yongkil. Namun di saat akan memasukkan ke sebuah kotak, dia malah terciduk polisi yang sedang masuk ke dalam ruangan tersebut.
sampai akhirnya dia tertangkap dan malah dituduh melakukan hal buruk di sana. Festival perayaan tahun baru telah tiba. Choi Hyowon yang sedang menyaksikan tiba-tiba teringat dengan keinginan anaknya untuk memakai kain sutra. Setelah itu datanglah Chenso, lalu Choi Hyowon berkata bahwa ia ingin membawa Dongyi keluar dari ibu kota. Hal itu didorong oleh pesan dari ketua bahwa kepala penasihat negara akan memberitahu semua kebenaran kepada Raja Sukjong. Akan tetapi dirinya harus bersaksi di biro polisi. Shin berpindah ke rumah Gaidura. Dongyi yang seharusnya sudah berada di rumah menteri, dirinya masih memikirkan cara untuk kabur dari rumah. Dia terus memaksa Gaidura untuk membantunya. Akan tetapi Gaidura menolak karena dia telah dilarang oleh ayahnya. Tak lama setelah itu Chenso datang untuk menjemput Dongyi di rumah Gaidura. Chenso memanggilnya dari luar tetapi dia tidak keluar. Setelah itu dia masuk dan menganggap bahwa Dongyi berada di dalam selimut. Akan tetapi saat dibuka ternyata hanya ada Gaidura saja. Dan ternyata Dongyi berhasil kabur dengan bertukaran pakaian dengan Gaidura. Hal itu membuat Chenso segera bergegas untuk mencarinya. Berpindah ke markas pedang bersaudara. Di saat Choi Hyowon dan Dong Jo sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada laporan surat rahasia dari biro polisi, yaitu tentang penyerangan kepada kepala penasihat negara yang akan menyampaikan semua kebenaran kepada Raja Sukjong. Setelah itu, Choi Hyowon memerintahkan untuk mengumpulkan orang dan memberitahu ketua. Lalu dia akan menuju ke Songreong bersama para pasukan lainnya. Di sebuah hutan terlihat kepala penasihat negara dengan para pasukannya sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Joseon. Hyowon dan para pasukannya juga menuju ke sana untuk memastikan keamanan perjalanan sang penasihat negara. Di kerajaan terlihat Dongyi sedang diantar oleh Dayang Sulhae menuju ke rumah menteri untuk melakukan salam tahun baru. Setelah Dongyi masuk, dia segera duduk dan menghadap ke sang menteri. Kembali di hutan, Hyowon dan pasukannya yang telah tiba di hutan melihat sebuah tandu yang terdiam. Mereka pun segera menuju ke sana. Mereka juga menemukan kepala penasihat negara dan prajurit yang sudah tewas. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang menembakkan panah ke pasukan pedang bersaudara. Dan ternyata itu semua adalah jebakan dari Oh Yun, yaitu seorang kepala pengadilan untuk menuduh kelompok pedang bersaudara sebagai pembunuh sang kepala penasihat negara. Di rumah menteri, Dongyi sedang menyampaikan salam tahun baru kepada Menteri Oh Tae-sok. Dia menganggap bahwa Dongyi adalah anak yang pintar. Namun setelah mengetahui bahwa Dongyi merupakan putri dari Choi Hyowon yang berasal dari keturunan rendah, dia berubah pikiran. Ia segera melaporkan ke biro polisi bahwa putri sang buronan yaitu Dongyi sedang berada di sini. Polisi pun langsung bergerak menuju lokasi di mana Dongyi diketahui sedang makan di dalam ruangan. Akan tetapi setelah mereka masuk, Dongyi sudah tidak ada. Dongyi pun akhirnya mengetahui bahwa dia sedang menjadi buronan. Dia pun berlari mengendap-endap dan bersembunyi. Di kepolisian, Yonggil kaget ketika mendengar berita ayahnya tewas dibunuh oleh kelompok pedang bersaudara. Setelah itu dia bergegas menuju ke lokasi kejadian dengan berkuda. Di sana terlihat Choi Hyowon dan pasukannya telah tertangkap. Mereka pun lalu berjalan menuju ke kantor pengadilan. Namun tiba-tiba Yonggil datang dan berbicara kepada Choi Hyowon. Lalu kepala pengadilan menjawab bahwa Choi Hyowon adalah ketua kelompok pedang bersaudara yang membunuh kepala penasihat yang merupakan ayah dari Yonggil. Di sisi lain, Dongyi berusaha kabur melompati pagar namun ketahuan oleh prajurit di sana. Untungnya Chenso menyelamatkannya dengan memanggil Nona muda. Lalu Chenso segera membawanya pergi dari sana. Dia menyuruh Dongyi untuk tetap berada di tepi sungai, sementara Chenso akan menjemput Dongjo.
Setelah sampai di markas pedang bersaudara, terlihat markasnya sudah hangus terbakar dan mayat tergeletak di mana-mana. Kakak Chenso juga tewas terbunuh. Kembali ke desa, Choi Hyowon dan pasukannya yang tertangkap tadi terlihat diarak di jalanan desa. Hal itu membuat Chenso marah. Akan tetapi Hyowon menyuruhnya untuk tetap bersabar dan menunjuk Chenso sebagai ketua pedang bersaudara. 검계 수장은 너다. 수장은 동지야. Di tepi sungai, Dongyi yang melihat keramaian segera keluar dan menyaksikan. Dia melihat ayah dan kakeknya tertangkap dan diarak di jalanan. Dia pun memanggil ayah dan kakaknya. Dia memanggil ayah dan kakaknya sembari mendekat. Akan tetapi mereka menyuruh Dongyi pergi agar tidak ketahuan oleh para petugas. Dongyi pun menangis, lalu dia ditenangkan oleh seorang peramal bernama Kim Hwan. Berpindah pada Yonggil, ia masih tidak percaya bahwa kelompok pedang bersaudara yang membunuh ayahnya. Tak lama kemudian, datanglah para pasukan yang membawa mayat ayahnya. Dengan rasa sedih dan marah, ia ingin bertemu Choi Hyowon untuk mendengarkan pernyataan darinya. Kemudian, Yonggil pun mendatangi kantor pengadilan untuk menemui Choi Hyowon, tetapi dia ditolak oleh para penjaga. Tak lama setelah itu, datanglah Oh Hyun dan berkata bahwa dia akan menyelidiki Yonggil yang dicurigai telah membantu pemimpin pedang bersaudara. Di tempat lain, Chenso berniat akan menjemput Dongyi di tepi sungai. Namun Dongyi sudah tidak ada dan malah terdapat orang lain yang ternyata adalah teman dari Kim Hwan. Di padepokan Kim Hwan, terlihat Dongyi sedang menangis karena mengetahui ayah dan kakaknya telah ditangkap. Kim Hwan berkata kepada Dongyi bahwa ayah dan kakaknya adalah bagian dari kelompok pedang bersaudara, tetapi Dongyi tidak mempercayainya. Kemudian datanglah Chenso dan berusaha menenangkan Dongyi sebelum mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Di kerajaan Joseon, Oh Hyun menemui pamannya yang bernama Oh Tae-sok. Di sana mereka membahas rencana yang telah berhasil mereka lakukan. Oh Tae-sok dari awal berencana untuk menjatuhkan dan mengorbankan keturunan rendah dengan tujuan bisa mengambil kekuasaan. Dia juga memerintahkan Oh Hyun untuk mencari Dongyi karena dia yang terakhir kali melihat Jang Ik-yeon saat sekarat. Hal itu tentunya bisa membuat rencana Oh Tae-sok menjadi kacau. Kembali ke Dongyi, dia akhirnya mengetahui bahwa ayah dan kakaknya merupakan anggota pedang bersaudara. Chenso juga memberitahu Dongyi bahwa mereka semua dijebak dan dijadikan kambing hitam dengan dituduh membunuh sang kepala penasihat. Murid Kim Hwan datang membawa hal buruk bahwa para pasukan menuju ke tempat Kim Hwan untuk mencari Dongyi. Lalu Chenso dan Dongyi pun segera pergi. Sebelum pergi, Kim Hwan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ternyata itu cuma bohong agar Dongyi bisa pergi dengan tenang. Dia meramal bahwa itu semua masih awal dan akan ada banyak pertumpahan darah setelahnya. Scene berpindah di kantor pengadilan. Terlihat Yonggil sedang diinterogasi karena diduga telah membantu ketua pedang bersaudara. Namun Yonggil tetap bersikeras ingin bertemu Choi Hyowon. Di sisi lain, Dongyi dan Chenso menuju ke gua yang merupakan markas kedua milik pedang bersaudara. Di sana juga sudah ada senjata yang cukup banyak. Dongyi bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya yang membunuh para bangsawan itu. Namun Chenso sendiri belum mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki dan ternyata mereka adalah anggota pedang bersaudara yang masih selamat. Mereka merencanakan untuk menyelamatkan sang ketua dan anggota lainnya yang tertangkap. Chenso pun membantah karena jumlah mereka tidak cukup. Kemudian datanglah anggota pedang bersaudara yang bernama Jang. Dia merupakan anggota yang berkhianat dan memberitahu semuanya tentang pedang bersaudara kepada polisi.
Tujuan dia datang adalah untuk menyerahkan diri dan bersedia untuk dibunuh. Namun semuanya terdiam ketika dia mengatakan bahwa sang ketua dan anggota lainnya akan segera dipenggal esok hari. 잠수를 당할 거야. 뭐라고? Scene berpindah di kerajaan. Terlihat Yonggil yang baru saja memerintahkan prajuritnya untuk mengawasi Letnan Jang dan ternyata tidak ada yang mencurigakan. Kemudian prajurit itu memberikan sebuah buku milik pedang bersaudara yang sebelumnya ditemukan di balik gunung. Yonggil sangat kaget setelah melihat buku itu, yang ternyata kelompok pedang bersaudara telah lama memperhatikan pergerakannya. Di sisi lain, kelompok pedang bersaudara sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Mereka membutuhkan bubuk mesiu sebagai bahan peledak dan akan berpura-pura membeli petasan. Akan tetapi mereka khawatir jika orang-orang curiga kalau orang keturunan rendah membeli petasan. Dongyi pun ikut membantu dengan berpura-pura menjadi nona muda karena dia memakai pakaian sutra. Berpindah pada Yonggil, akhirnya dia bisa bertemu dengan Choi Hyowon. Choi Hyowon berkata kalau dia sangat takut jika melukai Yonggil. Dia juga berharap Yonggil tidak merasakan sakit karena perbuatannya. Lalu Yonggil menunjukkan buku milik Choi Hyowon yang isinya tentang gerak-gerik Yonggil. Dia sangat kecewa dan marah, padahal Yonggil telah menganggap Choi Hyowon sebagai guru serta temannya. 나으리, 난 자네 말 들어야 한다고 생각했는데 이제 나는 Kemudian terlihat Chenso dan rekannya sedang membawa gerobak pengangkut pakan ternak untuk mengelabui para penjaga. Dia pun berhasil masuk dan dapat melumpuhkan penjaga penjara. Akhirnya, Chenso pun bertemu dengan para anggota pedang bersaudara yang ditahan. Chenso berkata bahwa besok mereka akan segera akan penyerangan. Akan tetapi, Dongju melarangnya karena itu perintah dari sang ketua. Itu semua demi keselamatan kelompok pedang bersaudara. Dongju juga meminta kepada Chenso untuk menjaga adiknya. Di tempat lain, Dongyi dan ayah Geidora yang bernama Kodal pergi ke toko kembang api. Mereka mengikuti pemilik toko ke dalam gudang. Sang pemilik toko sempat curiga, sehingga Kodal menyuruh Dongyi untuk segera keluar. Lalu Kodal mengalihkan perhatian sang pemilik toko dengan memintanya untuk mengambilkan kembang api berwarna merah yang ada di gudang lain. Pada saat itulah mereka melancarkan aksinya dan segera mengambil bubuk mesiu. Dongyi yang berada di luar tak sengaja melihat seorang wanita bersama seorang laki-laki. Dia melihat wanita itu menggunakan isyarat tangan yang sama seperti yang dilakukan Jang Ik-yeon. Saat wanita itu pergi, terlihat rencananya terjatuh. Dongyi langsung mengambil rencana itu. Ternyata wanita itu kembali, dan wanita ini bernama Jang Hee-bin. Dongyi pun mengembalikan rencana itu. Tiba-tiba datang para pengawal dan membuat Dongyi ketakutan. Untungnya Jang Hee-bin mengetahui hal itu dan menyuruh Dongyi untuk segera pergi. 조심하거라. Keesokan harinya, saat di pelabuhan, Dongyi memberikan pakaian sutranya kepada Chenso yang akan digunakan sebagai bagian dari rencananya. 뭐라고 하니까 Kemudian, Chenso menyuruh Dongyi untuk pergi bersama Paman Jang. Chenso juga memberikan sebuah kain yang ada simbol pedang bersaudara. Dia berjanji suatu saat pasti akan menemui Dongyi kembali. 잘 가거라, 동이야. Di sisi lain, para kelompok pedang bersaudara yang tertangkap dibawa melewati desa dan akan dihukum mati. Ketika melewati sebuah gerobak, tiba-tiba gerobak itu meledak. Ternyata Chenso dan lainnya tetap ingin menyelamatkan ketua dan anggota yang tertangkap. Kemudian terjadilah peperangan di sana.
Dongyi yang ada di kapal mendengar pembicaraan orang bahwa pedang bersaudara melarikan diri ke arah Bukit Biurang. Seketika Dongyi pun langsung pergi ke sana. Di Bukit Biurang terlihat kelompok pedang bersaudara telah terkepung oleh para pasukan. Saat bertarung, Choi Hyewon terkena tusukan tombak. Lalu tiba-tiba muncul para pasukan bersenjata panah dan langsung menyerang mereka. Dongju yang tak sempat berlindung terkena beberapa panah dan membuatnya terjatuh di jurang.